Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Zakaria Fahlevi dari Prodi Sistem Informasi kelas 1A dengan NPM 988-240-51221-21016. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya disampaikan oleh dosen saya dari mata kuliah karakter building. Judul di sini adalah intisari materi karakter building. Jadi di sini saya akan menjelaskan intisari materi yang sudah dijelaskan oleh dosen saya Pak Suka, karakter, yaitu karakter building. Topik yang akan saya bahas yang pertama itu adalah character of successful person. Yang kedua ada leader character. Yang ketiga ada integrity character. Yang keempat ada self esteem. Yang kelima ada prejudice. Dan yang keenam ada proaktif. Materi yang pertama adalah character of successful person. Di sini saya mengambil contoh seorang yang bisa dibilang adalah pengusaha yang sukses. Dia adalah Stephen Paul Jobs. Stephen Paul Jobs ini lahir di California, Amerika Serikat pada tanggal 24 Februari tahun 1955. Steve Jobs ini sejak kecilnya itu diadopsi oleh orang tua angkatnya yang bernama Paul dan Clara. Steve Jobs ini tinggal di California di Cupertino. Dikisahkan sejak dulu ia itu sering sekali pada saat pulang jam sekolah itu di Hewlett Packard Company di Palo Alto saat dia masih menduduki bangku SMP dan SMA di sana. Jobs ini setiap pulang sekolah itu selalu mengajar di Hewlett Packard Company di Palo Alto. Di tahun 1972 Steve Jobs ini lulus dari SMA Homestead di Cupertino, California, dan diterima di Reed College di Portland, Oregon. Tetapi Steve Jobs ini di drop out setelah satu semester. Di musim gugur tahun 1974, Steve Jobs ini kembali ke California dan memulai menghadiri pertemuan Homebrew Computer Club dengan Steve Wozniak, yaitu rekan dari Steve Jobs. Steve Jobs dan Wozniak ini bersama bekerja di Atari, di perusahaan Atari, yaitu perusahaan yang bisa dibilang perusahaan permainan komputer terkenal pada saat itu ya. Jabatan dia di sana itu sebagai perancang permainannya. Nah, dalam biografi Steve Jobs diketahui bahwa di tahun 1976 Steve Jobs pada usia 21 tahun dan Steve Wozniak pada usia 26 tahun mendirikan perusahaan yang bernama Apple Computer. Dia mendirikan Apple Computer ini di garasi milik keluarga Jobs. Komputer pribadi yang diperkenalkan Jobs pada saat itu adalah Apple One. Nah, pada tahun 1977 Jobs dan Wozniak ini memperkenalkan Apple II yang menjadi sukses besar di pasaran rumah tangga dan memberi Apple pengaruh besar di industri komputer. Di tahun 1980, Apple Computer mencatatkan namanya di Bursa Efek, dan dengan penawaran saham awal yang sukses, ketenaran Jobs ini semakin bertambah. Tahun itu juga Apple Computer melepas Apple III, walaupun kesuksesannya tidak sebaik sebelumnya. Nah, di tahun 1984 menjadi tahun pengenalan Macintosh, komputer pertama yang berhasil dijual ke pasaran dengan menghadirkan fitur antarmuka pengguna grafis. Kesuksesan Macintosh membuat Apple menelantarkan Apple II dan demi mengembangkan produksi Mac yang bertahan sampai saat ini. Pola asuh yang didapat Steve Jobs itu apa sih? Pola asuh yang didapatkan Steve Jobs itu yang pertama ada diajarkan untuk hidup mandiri. Steve Jobs ini seperti yang kita ketahui sebelumnya, Steve Jobs melewati sekolah menengah pertama dan menengah atas di Cupertino, California. Nah,
Dikisahkan ia seringkali setelah jam sekolah mengajar di Hewlett Packard Company dikisahkan ia seringkali setelah jam sekolah ia selalu mengajar di Hewlett Packard Company di Palo Alto, California. Itu menjelaskan bahwa Steve Jobs itu diajarkan oleh orang tua angkatnya untuk bisa hidup mandiri dengan mencari uang sendiri. Yang kedua, orang tua angkat Steve Jobs ini memberikan kebebasan kepada Steve Jobs terhadap inovasinya. Orang tua angkat Steve Jobs ini tidak pernah mengekang atau melarang terhadap inovasinya dari Steve Jobs. Dan dia pun diberi kebebasan oleh kedua orang tua angkatnya untuk memilih apa yang ia inginkan. Yang ketiga itu diajarkan untuk hidup sederhana. Sejak bayi, Steve Jobs ini diadopsi oleh Paul dan Clara. Bisa dibilang keluarga angkat Steve Jobs itu keluarga yang bisa dibilang sederhana, ya. Jadi tidak terlalu miskin, tidak terlalu kaya juga, itu menengah. Kedua orang tua angkat Steve Jobs pun selalu mengingatkan kepada Steve Jobs untuk selalu hidup sederhana, walaupun dia sudah sukses sekalipun. Bisa dibuktikan selama masa hidupnya, Steve Jobs ini suka sekali berpenampilan sederhana ketika sedang menghadiri conference atau sedang mempresentasikan sesuatu. Nah, dia selalu menggunakan pakaian yang sederhana, walaupun ia adalah pengusaha yang sukses pada masanya. Nah, selanjutnya ada Steve Jobs karakter. Apa sih karakter dari seorang Steve Jobs itu? Apa saja yang bisa kita contoh untuk kita, yaitu yang pertama adalah sosok kepemimpinan, yaitu a leader. Steve Jobs adalah seseorang yang sangat senang mengambil tanggung jawab dalam sebuah tim. Ia juga sosok yang berani dalam mempertahankan pendapat yang menurut dirinya itu benar. Steve Jobs pun adalah sosok problem solver yang baik. Yang kedua itu ada integrity atau integritas. Steve Jobs ini adalah orang yang memiliki integritas yang mutlak. Dia mengajar kebenaran dalam imajinasinya dengan hasrat yang tak kenal malu, singularitas tujuan yang tak kenal kompromi, dan urgensi yang tak tergoyahkan. Karena itu, dia adalah sosok yang memiliki keyakinan begitu tinggi setiap kali dia telah mengambil keputusan. Hal tersebut dibuktikan saat dia telah berhasil dan sukses mendirikan sebuah perusahaan yang ternama yang bernama Apple. Yang ketiga adalah Steve Jobs ini adalah seorang yang pekerja keras, ya. Steve Jobs pernah berkata, satu-satunya untuk dapat melakukan pekerjaan hebat yaitu dengan mencintai pekerjaan tersebut. Nah, dalam melakukan pekerjaannya, Jobs sangat bersungguh-sungguh sehingga bisa menghasilkan yang terbaik. Contohnya, ketika sudah keluar dari kampusnya, dia mengikuti kursus kaligrafi. Setelah 10 tahun belajar kaligrafi, ia berhasil membuat font yang dimuat dalam Mac dan hasilnya sangat luar biasa. Yang keempat ada inovatif. Di tahun 1976, Steve Jobs mendirikan perusahaan yang bernama Apple yang membuktikan bahwa ia adalah sosok yang sangat inovatif. Setelah ia dipecat dari perusahaannya sendiri, dia tidak berhenti untuk terus berinovasi. Hal itu dibuktikan dengan karya pendirian Next dan Pixar. Pixar adalah perusahaan animasi yang menciptakan film seperti Toy Story, Finding Nemo, hingga The Incredibles. Materi selanjutnya ada leader karakter atau karakter seorang pemimpin. Bagaimana sih untuk menjadi pemimpin yang baik? Nah, kita harus tahu dulu kepemimpinan itu apa. Jadi kepemimpinan itu merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing organ orang lain atau membimbing orang lain, tim atau seluruh organisasi. Nah, bagaimana untuk menjadi leader yang baik? Nah, untuk menjadi leader yang baik, yang pertama itu kita harus menjadi problem solver yang baik. Setiap orang bisa saja memiliki kinerja yang baik di perusahaannya, namun tidak semua orang memiliki kemampuan problem solving atau pemecahan masalah yang baik. Nah, seorang pemimpin yang baik itu harus memiliki ciri-ciri yang satu ini. Jadi ketika kita bisa menganalisis masalah dan menentukan solusi apa yang terbaik untuk menyelesaikannya. Yang kedua itu ada mengambil resiko. Jika seseorang pemimpin terus mencari aman, bisa saja tim atau kelompok jadi kurang mengeksplor berbagai pilihan di luar pekerjaan sehari-harinya.
Padahal dengan berani mengambil resiko, seseorang bisa keluar dari zona nyamannya. Kemudian, mereka bisa menemukan hal-hal yang luar biasa yang selama ini tidak dilihatnya. Nah, yang ketiga ada komunikatif. Jika ingin menjadi pemimpin yang baik, pastikan kita harus komunikatif. Jika kita harus menyampaikan pesan secara jelas dan memastikan bahwa pesan tersebut memang diterima oleh tim, pasalnya miskomunikasi kerap menjadi salah satu hambatan terbesar dalam kerjasama tim. Oleh karena itu, komunikasi menjadi skill dasar dalam bekerja. Materi selanjutnya ada integrity karakter atau karakter berintegritas. Integritas berarti jujur, berpikir, berkata, bertindak dengan baik dan benar, memegang teguh kode etik dan prinsip moral, tulus, dapat dipercaya, ikhlas, bekerja melampaui apa yang diharapkan, dan tidak melakukan perbuatan tercela. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat dan teguh mempertahankan prinsip, seperti tidak mau korupsi contohnya. Di sini saya mengambil contoh seseorang yang berintegritas, yaitu adalah Pak Hugeng Imam Santoso. Pak Hugeng Imam Santoso ini beliau adalah seorang kepala kepolisian Republik Indonesia periode tahun 1968 hingga 1971. Pak Hugeng Imam Santoso ini dikenal seorang yang berintegritas oleh masyarakat di Indonesia. Nah, salah satu bukti klaim ini adalah ketika Pak Hugeng meminta istrinya Ibu Mary Ruslani menutup toko kembang mereka sehari sebelum pelantikannya sebagai kepala jabatan imigrasi 1960 sampai 1965. Saat itu Ibu Mary tak habis pikir dengan permintaan Pak Hugeng itu karena toko kembang tersebut adalah salah satu sumber penghasilan tambahan mereka. Pak Hugeng menjawab dengan tegas, itu nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang Ibu Mary, dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya. Jadi Pak Hugeng menganggap ketika dia diangkat sebagai kepala imigrasi saat itu, takutnya nanti orang-orang itu membeli kembang di toko kembang Ibu Mary dan tidak membeli toko kembang di toko lain. Nah, itu yang membuat tidak adil untuk negeri ini gitu. Jadi Pak Hugeng memberi saran untuk Ibu Mary untuk menutup tokonya supaya toko lain pun bisa dibeli oleh masyarakat yang lain. Selanjutnya ada self-esteem. Apa itu self-esteem? Self-esteem adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi self-esteem itu adalah sebuah pemikiran kita atau pandangan seorang terhadap diri sendiri, yaitu harga diri kita ya. Nah, kesehatan self-esteem ini ditentukan oleh seberapa kita bisa percaya dengan diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, mengapresiasi diri kita sendiri, dan menghargai diri kita sendiri. Karena pentingnya self-esteem ini, kita harus memiliki self-esteem yang sehat. Kesehatan self-esteem ini sangat mempengaruhi prestasi kita, relasi kita dengan orang lain, dan rasa puas terhadap diri kita sendiri. Jika self-esteem kita tidak sehat, maka dapat membuat kita menjadi depresi, potensi diri tidak berkembang, bahkan bisa terjerumus ke dalam hubungan yang tidak sehat. Self-esteem yang terlalu tinggi pun menyebabkan kita tidak bisa mengetahui kesalahan dan belajar dari kesalahan. Bahkan, hal ini bisa menyebabkan gejala narsistik dan megalomania. Nah, di sini ada ciri-ciri dari self-esteem. Ciri-ciri self-esteem ini dibagi menjadi dua, yaitu ciri self-esteem yang sehat dan self-esteem yang rendah. Ciri self-esteem yang sehat itu, yang pertama itu dapat mengekspresikan kebutuhan diri. Nah, jadi kita bisa mengetahui apa yang diri kita itu butuhkan, seperti belajar, makan, minum, dan lain-lain. Yang kedua itu menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Ketika kita belajar menerima diri kita sendiri, tentunya kita akan lebih mencintai diri kita sendiri. Kita juga akan mulai untuk memaafkan semua kesalahan yang telah kita lakukan.
Dengan menerima kita sendiri, dengan menerima diri sendiri, kamu juga bisa terbiasa untuk tidak menilai dirimu sendiri. Menerima diri kita sendiri berarti mencintai diri kita sendiri. Yang ketiga, memiliki percaya diri yang tinggi. Seseorang yang mempunyai rasa percaya diri lebih, ia merasa yakin dengan kemampuannya sendiri sehingga dapat dilihat tingginya keberanian, hubungan sosial, tanggung jawab, serta harga dirinya. Nah, yang keempat itu memiliki pandangan hidup yang positif. Selalu berpikir positif itu harus sering kita lakukan oleh kita. Kenapa? Karena jika kita berpikir positif, hidup kita yang jalani pun akan selalu positif. Yang kelima, menghargai diri sendiri. Nah, apa sih menghargai diri sendiri itu? Nah, menghargai diri sendiri itu artinya kita memberikan value terhadap diri kita, bahwa aku sebagai orang ini berharga, itu bukan rendahan. Nah, selanjutnya ada ciri self esteem yang tidak sehat. Yang pertama itu tidak percaya pada diri sendiri. Misalkan kita dapat soal matematika nih yang sulit, dan sebenarnya itu kita mampu untuk mengerjakannya, tapi ketika kita mengisi soal tersebut kita tidak yakin dengan jawaban kita sendiri, ini takut salah lah, takut dimarahin gitu. Jadi kita malah mencontek ke temannya, padahal teman kita pun belum tentu jawaban itu benar gitu. Jadi kita tidak percaya dengan jawaban kita sendiri gitu. Contohnya seperti itu. Yang kedua itu selalu terpaku pada kelemahan diri sendiri. Misalkan pada pelajaran kalkulus, kita lemah di matematika dan kita terus mengeluh, padahal jika kita terus belajar dan kita terus mengatasi dan terus belajar, kita bisa mengatasi kelemahan kita tersebut. Jadi kita sebagai manusia itu jangan selalu terpaku pada kelemahan kita sendiri. Yang ketiga itu takut gagal dalam mencoba sesuatu yang baru. Kita pasti sudah pernah mendengar kalimat kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Itu sering kali disebutkan dalam quotes ya. Pasti sudah dengar gitu. Hal ini benar memang adanya. Walau tidak ada orang yang ingin gagal, tanpanya kita tidak akan bisa mendapatkan pelajaran dan menikmati proses kehidupan. Kegagalan akan mengajarkan kita hal-hal apa saja yang tidak perlu kita ulangi dan apa yang harus kita optimalkan demi mencapai tujuan kita. Lagi pula, tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah merasakan kegagalan sebelumnya. Yang keempat itu sulit menerima pujian dari orang lain. Kesulitan menerima pujian ini merupakan gejala kita mengalami imposter syndrome. Nah, soalnya kita merasa segala hal yang kita lakukan tidak pantas untuk dipuji, atau kita merasa keberhasilan yang kita raih itu merupakan pemberian dari orang lain. Contohnya seperti itu. Yang terakhir itu selalu membandingkan kualitas diri kita sendiri dengan orang lain. Sebenarnya alasan paling sederhana mengapa kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain adalah ketika kita mencari kepastian bahwa diri kita lebih baik dibandingkan orang lain, mencari pengakuan atas kemampuan diri sendiri, inilah yang membuat Anda terus membandingkan diri dengan orang lain. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi self-esteem. Yang pertama, ada opini orang lain. Opini dari orang lain ini dapat mempengaruhi self-esteem kita. Biasanya opini orang lain terhadap diri kita ini memiliki opini yang buruk dan dapat menurunkan kepercayaan diri kita. Mereka akan selalu fokus pada kelemahan kita. Hal ini akan menyebabkan menurunnya self-esteem yang kita miliki. Tidak hanya opini orang yang dekat dengan kita, opini ini bisa saja datang dari komentar netizen dari sosial media. Contohnya bisa sebutkan kapten dari Manchester United yaitu Harry Maguire ya. Dia adalah sosok yang bisa dibilang back yang bagus di klub sebelumnya, tapi ketika dia bergabung bersama Manchester United, ketika dia membuat kesalahan terus dikritik, dia menjadi tidak percaya diri dalam bermain sepak bolanya, dan bermain dia di Manchester United dan di negaranya itu berbeda. Jadi
dia itu kurang percaya diri kepada dirinya sendiri. Nah, dengan adanya hal ini, kamu juga harus pandai untuk menutup kedua telinga kamu rapat-rapat, abaikan semua celaan dan hinaan dari orang lain, dan dengarkan saja beberapa kritik yang membangun agar kamu bisa mengevaluasi diri kamu sendiri menjadi lebih baik. Nah, yang kedua itu pikiran diri sendiri. Tidak hanya pengaruh dari orang lain, diri sendiri juga dapat mempengaruhi self-esteem yang dimiliki. Perkataan yang kamu ucapkan untuk diri sendiri membekas di pikiran kita. Dan kita akan terus memikirkan seolah-olah semua perkataan yang dia katakan itu benar. Misalnya, ketika kamu sedang banyak beban pikiran, dan maka janganlah berkata, saya tidak bisa melakukan ini, saya akan gagal. Jangan pernah mengatakan seperti itu, teman-teman. Hal tersebut akan menjadi sugesti. Kamu akan semakin yakin bahwa kamu akan gagal. Jika kamu sedang stres dan mengalami beban pikiran, sebaiknya keluarkanlah kata-kata yang baik. Ketika kata-kata memotivasi diri kamu sendiri yang pada akhirnya akan membuat self-esteem kamu meningkat. Yang ketiga itu ada keterampilan diri. Self-esteem bisa ditingkatkan dengan mengasah keterampilan kamu. Semakin banyak keterampilan yang kamu punya, maka semakin tinggi juga self-esteem yang kamu miliki. Jangan menyalahkan diri kita sendiri dan membandingkan diri kita dengan orang lain ketika gagal dalam mengasah keterampilan. Gali potensi diri sedalam mungkin. Nah, dan latihlah dirimu untuk berbagai keterampilan baru seperti misalkan melukis, bermain musik, olahraga, dan lain-lain. Hal ini bisa menyadarkan diri kita bahwa kita ini bisa melakukan banyak hal. Ini akan membuat bangga dengan diri sendiri atas pencapaian yang kita raih. Tetapi jangan terlalu memaksakan diri kita sendiri sedang lelah ataupun banyak beban pikiran, karena itu akan menurunkan self-esteemmu. Tenangkan sebentar pikiran, dan pikiranmu akan membangun suasana yang positif. Jika sudah, lanjutkanlah untuk menambah keterampilanmu. Yang keempat, pola asuh masa kecil. Salah satu cara untuk meningkatkan self-esteem adalah dari pola asuh sewaktu kecil kita. Riset menunjukkan bahwa jika ada diasuh dengan cara otoriter akan membuat self-esteem lebih rendah karena mengalami trauma. Ketika dewasa, ia akan merasa tidak percaya diri, selalu merasa dirinya gagal, dan membandingkan diri dengan orang lain. Pola asuh ketika kita kecil adalah hal yang penting. Orang tua harusnya mengerti bagaimana cara membentuk self-esteem anaknya sedini mungkin, agar ketika dewasa ia memiliki self-esteem yang tinggi. Oleh karena itu, asuhlah anak dengan cara yang positif. Didik anak dengan kasih sayang, empati, suportif, berikan mereka peluang, jangan banyak melarang anak agar mereka percaya diri nantinya. Dengan demikian, anak memiliki self-esteem yang baik sampai ke dewasa. Yang terakhir, keterbatasan yang dimiliki. Tidak bisa kita pungkiri, keterbatasan ini menjadi satu penghalang dalam beraktivitas. Belum lagi pendapat orang lain mengenai kelemahan kita sering kita dengar juga dapat membuat self-esteem kita yang memiliki ini menjadi turun. Rasa kurang percaya diri ini akan timbul karena kita memiliki keterbatasan. Kamu akan berpikir bahwa kamu tidak bisa melakukan hal yang orang lain bisa lakukan. Kamu akan terus merasa gagal karena keterbatasan. Oleh karena itu, hilangkanlah pikiran bahwa kamu merasa gagal karena memiliki suatu keterbatasan. Jangan jadikan keterbatasan sebagai penghalang kamu untuk memiliki pencapaian lebih. Buktikan pada dunia bahwa kita juga bisa melakukan apa yang orang lain bisa lakukan. Dengan adanya semangat dan rasa percaya diri ini, tentunya self-esteem yang kita miliki akan naik kembali. Percaya diri itu penting. Berhentilah untuk mendengar kata-kata yang buruk dari orang lain. Fokuslah pada diri sendiri dan buat banyak pencapaian. Materi selanjutnya adalah self-prejudice atau prasangka. Dalam kehidupan ini, terkadang kita selalu berprasangka terhadap suatu hal yang tidak berdasar. Kondisi ini juga bisa dibilang dengan istilah prejudice. Prejudice sendiri awalnya digunakan pada ras seseorang sebelum adanya informasi yang memang dirasa benar dan relevan atau bisa dijadikan suatu dasar akan penilaian tersebut. Adanya prejudice yang diajukan pada orang lain atau sekelompok masyarakat yang bisa memberikan dampak kerugian.
Baik itu bagi mereka yang dituduh ataupun bagi mereka yang memberikan penilaian tanpa dasar tersebut. Prasangka memiliki arti sebagai pembuatan keputusan sebelum mengetahui suatu fakta yang dinilai relevan dan bisa dijadikan suatu dasar akan hal tersebut. Adanya prasangka juga diiringi dengan tindakan yang tidak menyenangkan dan dapat merugikan seseorang individu maupun orang lain. Prasangka juga merupakan stereotip negatif, ketidaksukaan serta kebencian yang kuat yang tidak begitu rasional terhadap suatu kelompok. Seperti yang dijelaskan di awal, jika istilah prejudice atau memiliki prasangka ini sebelumnya digunakan untuk penilaian berdasarkan ras seseorang sebelum memiliki informasi yang begitu relevan dan bisa dijadikan suatu dasar akan penilaian tersebut. Nah, berikut adalah aspek dari prejudice. Nah, menurut Ahmadi, terdapat 3 aspek utama di dalam prasangka. 3 aspek tersebut adalah yang pertama itu aspek kognitif. Pertama ada aspek kognitif yang memiliki arti suatu sikap yang berhubungan dengan hal yang ada di dalam pikiran. Kondisi ini bisa terjadi ketika pengolahan pengalaman dan juga keyakinan ataupun harapan dari individu terhadap suatu kelompok maupun objek tertentu. Nah, yang kedua ada aspek afektif yang berarti proses yang berhubungan dengan perasaan tertentu. Nah, contohnya adalah perasaan ketakutan, kedengkian, arti-parti, simpati, serta berbagai macam perasaan lain yang nantinya akan ditunjukkan terhadap suatu objek tertentu. Yang ketiga ada aspek konatif. Nah, aspek konatif ini memiliki arti suatu tendensi atau kecenderungan untuk bertindak maupun berbuat sesuatu terhadap objek tertentu. Sebagai contoh, kecenderungan memberikan pertolongan, menjauhkan diri dari orang lain, dan sebagainya. Nah, materi yang terakhir itu ada proaktif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai orang dengan karakter kepribadian yang berbeda-beda. Suatu hari kita akan bertemu orang yang baik itu seperti layaknya malaikat. Di lain waktu juga kita akan berhadapan dengan orang yang sensitif, yang dikit-dikit merasa terganggu, terasa apa gitu ya. Sensitif itu bagaikan mirip kulit bayi ya. Di lain waktu juga kita akan berjumpa dengan orang yang galak, bahkan galaknya melebihi guru bimbingan konseling. Nah, bertemu dengan beragam manusia dengan karakter dan kepribadian yang berbeda-beda merupakan suatu hal yang biasa dan wajar kita temui dalam kehidupan manusia. Ini hanya soal bagaimana kita merespon hal tersebut. Apakah kita termasuk jenis orang yang merespon dengan proaktif, dan apakah kita termasuk jenis orang yang akan merespon secara reaktif. Manusia ini bisa dibilang dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu manusia proaktif dan manusia yang reaktif. Seseorang yang proaktif bergerak dengan nilai-nilai yang sudah dia pegang. Seseorang yang memiliki sikap proaktif, dia mempunyai visi ke depannya dan memandang masa depan dengan optimis. Nah, orang yang proaktif juga selalu aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, menjadi seorang yang proaktif berarti mengetahui tentang bagaimana sikap dalam mengendalikan hidup dan bukan malah sebaliknya. Menjadi proaktif itu juga adalah salah satu kebiasaan orang-orang yang efektif. Nah, menjadi proaktif artinya kamu secara sadar mengambil kendali atas hidupmu sendiri, menetapkan tujuan dan bekerja untuk mencapai sesuatu. Nah, proaktif artinya daripada hanya bereaksi pada suatu kejadian dan hanya menunggu kesempatan, kamu lebih baik untuk keluar dan menciptakan event dapat kesempatanmu sendiri. Berikut adalah ciri-ciri orang yang proaktif. Nah, ada beberapa ciri-ciri yang bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang proaktif. Nah, berikut ini diantaranya. Yang pertama, seorang yang proaktif memiliki visi dan tujuan hidup yang jelas untuk bisa diraih. Nah, orang yang proaktif akan melakukan yang terbaik demi meningkatkan kualitas hidupnya. Yang kedua, seorang proaktif memiliki kemampuan mengambil keputusan yang tepat, bahkan dalam situasi yang sesusah apapun. Yang ketiga, seorang yang proaktif selalu berpikir positif dalam menghadapi kesulitan dan dalam keadaan apapun. Yang keempat,
seorang yang proaktif cenderung lebih mengutamakan logika, ya, tidak mengikuti perasaan atau bahkan kondisi emosi sesaat. Yang kelima, seorang proaktif itu tidak pasif, ya. Seorang proaktif akan selalu bergerak dalam perubahan ke arah yang lebih baik agar selamanya tidak berada di dalam posisi yang tidak dia sukai. Ya. Bagaimana memulai langkah menjadi proaktif dan bagaimana menjadi orang yang proaktif gitu. Caranya, yang pertama itu kita harus berpikir jangka panjang. Jangan merespon hal yang terjadi di detik itu juga. Mari kita menunggu waktu jeda untuk kita bisa membaca situasi dengan menyeluruh terlebih dahulu. Berpikir efek jangka panjangnya. Nah, ketika kita akan memutuskan hal tersebut, jika dirasa keputusan yang akan kita ambil itu tidak tepat, maka jangan kita lakukan. Yang kedua itu selalu berusaha berbesar hati. Setiap manusia tentunya pernah menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Untuk itu, cobalah berbesar hati atas segala situasi, termasuk saat situasi tidak menyenangkan. Jika kita ingin menjadi seorang yang proaktif, maka kita harus menghindari perasaan menjadi korban atas situasi yang terjadi, apalagi situasi yang menyenangkan. Nah, yang ketiga ada bersikap terbuka terhadap adanya perbedaan. Di bumi ini, adanya perbedaan semestinya disikapi dengan saling menghargai dan bukan saling membenci karena berbeda. Bersikap terbuka dengan adanya perubahan akan membuat kita memahami sudut pandang yang orang. Seseorang yang reaktif tidak menyalahkan keadaan jika Seorang yang proaktif tidak menyalahkan keadaan jika kondisinya tidak sesuai dengan keinginan atau rencananya. Yang keempat, mulai bersikap tenang. Dalam hidup, manusia terkadang diliputi dengan kesulitan. Meskipun sedang berada kesulitan, hendaknya kita tetap bersikap tenang. Ketenangan akan berdampak baik bagi diri kita sendiri dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang lima, mengambil pelajaran dari permasalahan yang ada. Biasanya, seseorang yang proaktif mengaku diri sebagai pelaku dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Sikap proaktif akan membawa kita dalam pengembangan hal-hal positif. Akhirnya kita bersikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ada sedikit quotes dari Steve Jobs, ya. All I ask is that today you do the best work of your entire life. Jadi yang saya katakan hari ini kepadamu itu lakukan pekerjaanmu yang sebaik mungkin dalam hidupmu. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Mohon maaf bila saya banyak sekali kesalahan kata ataupun banyak kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.